ada dikatakan Bang Arsad tadi, ada pos-posnya katanya yang bisa mengakomodir ini. Jadi mungkin selaku presiden mahasiswa ya kan, sudah tahu lah siapa penjaga posnya itu kan. Tapi kita tidak bertanya siapa penjaga posnya. Bagaimana pandangan terhadap orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan ini, kan begitu. Sementara untuk yang penyeleksi beasiswa ini sendiri itu kan langsung dari pusat. Kita daftar langsung di portal website dari kementerian. Kenapa bisa itu terjadi? Apakah langsung koneksinya tinggi, langsung ke atas gitu? Nah, dan bagaimana cara seorang presiden mahasiswa untuk memberhentikan tindakan-tindakan seperti ini? Karena kita sangat kasihan ketika ada saudara-saudara kita, adik kita yang datang dari kampung ingin melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, namun gagal karena terkendala biaya pendidikan. Padahal harapan terakhirnya adalah sebuah beasiswa. Walaupun kita ketahui banyak beasiswa-beasiswa lain, namun untuk orang-orang yang berada di daerah tertinggal itu, mereka hanya mengetahui beasiswa KIP itu saja. Begitu kira-kira. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang cukup panjang. Saya tadi hampir terbawa arus oleh Ustaz. Saya kira ini tadi acara dakwah. Masya Allah Ustaz, izin Ustaz. Ya, pertama terkait dari pandangan, terkait dari orang-orang. Tadi Ustadz sudah berkata bahwa Indonesia ini negara berkembang. Benar, Indonesia ini negara berkembang. Berkembang apa? Pikiran. Pikiran apa? Pikiran-pikiran kotor. Pikiran kotor yang memanfaatkan jabatan, yang memanfaatkan posisi. Dia tahu nih, dia punya standing position yang luar biasa. Dia punya, oh aku bisa seperti ini, aku akan masukkan ini. Orang Indonesia ini kan ibaratnya dia punya kue, dia bagi-bagi kuenya itu kuat. Aku punya bolu, kasih ke siapa ya, kira-kira tebak gitu. Nah gitu. Nah orang Indonesia secara pikiran benar-benar berkembang kotornya. Kenapa begitu? Pertama dia memikirkan perutnya sendiri, kedua dia memikirkan kalangan dia. Banyak terjadi sebenarnya seperti itu. Contoh mungkin yang diambil tadi masalah dari bagaimana punya koneksi dari misalnya kampus ke atas. Sebenarnya enggak sulit-sulit Bang. Kampus atau pemerintah sekalipun dia bakal menyeleksi kan. Nah dalam seleksi itu dia akan seleksi mana orang-orang yang akan layak mendapatkan atau juga disisipkan orang-orangnya. Dengan apa? Dia hanya butuh data kelengkapan saat di kampus. Dia tinggal hanya mengajukan surat ke atas kepada pemerintah. Kenapa dibilang seperti itu? Karena kalau yang saya tahu data KIP itu, ketika data KIP itu nanti dinyatakan lolos, misalnya dulu kita SNMPTN, nah dia lolos KIP, nah dia kan ada yang namanya daftar ulang lagi di kampus. Banyak juga kejadian ketika menjadi mahasiswa KIP, ketika dia jadi calon maba sudah lulus KIP di SNM pengumuman, tapi dia tidak lolos, banyak terjadi. Kenapa? Yang pertama seleksi kampus menyeleksi, tapi dia juga bakal menyisipkan orang-orangnya. Kenapa ya? Tinggal dia mengajukan surat itu tertera Bang, nanti data-data orang-orangnya. Dia hanya tinggal mengajukan surat, berikan kepada pemerintah, kirim surat, pemerintah membalas, selesai. Sesimpel itu pekerjaan mereka. Tapi itu tadi, Indonesia memang berkembang secara pikiran kotor. Nah ketika ditanggapi gimana sih menjadi seorang presiden mahasiswa untuk ya mungkin pertama memberantas hal-hal itu. Nah pertama kita seperti biasa Bang, kalau kita pengen aksi kan harus punya data yang valid. Benar, kita punya harus data yang valid sebenarnya. Untuk apa? Kita up ke Instagram BMK atau Instagram organisasi mahasiswa bahwa ada tindakan-tindakan seperti itu, kita up, nanti kita aksikan di kampus. Biasanya seperti itu. Ketika menjadi seorang presiden mahasiswa, jika ditanya ya tinggal aksi. Ketika eksekusi ya bisa kita audiensi dengan pihak kampus. Ketika kampus tidak selesai, kita aksikan kepada pemerintah, audiensi kan. Kenapa saya bilang seperti itu? Nyatanya terkadang ya pemerintah ataupun kampus seperti biasa, pemerintah takut mahasiswa, mahasiswa takut dosen, dosen takut sama pemerintah, gitu aja lingkarannya. Tapi lingkaran itu bisa dibilang sekarang sedikit terputus. Pemerintah tidak takut lagi terhadap mahasiswanya.
Nah, kebijakan yang tadi, kebijakan soal orang-orang yang seperti itu, bagaimana seorang presiden mahasiswa memberantas, kita memang butuh data yang valid. Untuk apa? Memberikan pada pihak kampus atau pihak terkait, atau biasanya dinas sosial ya, yang mengurusi masalah kita juga, selain daripada Kemenristek, atau namanya sekarang Kementerian Sains dan Teknologi, tinggal diberikan kepada pemerintah terkait bahwa ada tindakan seperti ini, anarkis sebenarnya dalam pemikiran. Karena praktek-praktek itu sebenarnya banyak yang menggagalkan orang-orang yang mempunyai impian, orang-orang yang punya keinginan, berakhir pada mundur. Banyak sebenarnya sekarang terjadi, masih sebenarnya sering terjadi pada kampus. Praktek-praktek itu sangat mudah bagi mereka memasukkan data, mengirimkan data, mendapatkan hak. Contoh misalnya tadi ada yang masalah beasiswa misalnya dari Basnas atau segala macam, di luar daripada instansi pemerintah yang memang melalui kampus. Ada kok kejadian seperti itu, tinggal telepon mau dapat beasiswa apa enggak, bagi 2 selesai. Pasti ada seperti itu. Ya, kita mungkin paham lah pos-posnya itu di mana, pos-posnya itu di mana, arahnya dari siapa, angin kuat itu dari siapa, kita paham. Ketika ada statement bahwa mahasiswa adalah agen perubahan, kita adalah agen of change, agen untuk masa depan Indonesia emas, yang dikatakan kita akan menggantikan dia, ya memang kita harus lakukan itu. Banyak terjadi ketika mengkritik, kita tidak bisa ingin seperti itu, memang kita harus gantikan dia. Bagaimana cara kita menggantikan dia? Begitu. Memang terjadi ketika menjadi seorang mahasiswa atau menjadi seorang intelek, jangan berpikir bagaimana caranya kita selesai dari sini, ya udah selesai, ya udah bagaimana kita selesai, kita menggantikan dia supaya apa? Tidak terjadi sebenarnya praktik-praktik perubahan, tapi kita tidak ingin masuk sedikit pada lingkarannya, sedikit omong kosong sebenarnya, tapi itu tadi kita dihadapkan dengan banyaknya realita. Itu yang terjadi sekarang, praktik-praktik kampus, praktik-praktik orang yang mementingkan kuenya untuk dibagi ke orang-orang yang dia inginkan aja gitu. Nyatanya masih banyak praktik seperti itu di kampus manapun yang punya beasiswa pemerintah, swasta, dan macam itu seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Berarti sudah sering dilakukan ya Pak Pres untuk mencegah itu ya, mulai dari sosial media ya. Baik, mantap sekali nih Pak Pres ini. Mungkin saya kembalikan kepada host. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah memberikan statement-statement yang luar biasa, apalagi Bang Ansyad yang pengetahuannya menembus cakrawala gitu, sangat luar biasa gitu, juga penuturan dari juga Presma. Selanjutnya ada juga nih namanya Peta Jalan Pendidikan Indonesia gitu, yang dibuat di yang akan dilangsungkan oleh eranya Pak Prabowo Subianto, ya kan, mengenai Peta Jalan Pendidikan Indonesia gitu. Jadi singkatnya Peta Jalan Pendidikan Indonesia ini mengenai terobosan besar yang akan dibuat pemerintahan gitu untuk pendidikan berkelanjutannya dari 2025 sampai 2045 gitu. Kayak panduan lah gitu, agar pendidikan kita ini terarah dan tahu mau kemana arah tujuannya seperti itu. Tapi untuk membahas ini akan jauh lebih menyenangkan dengan adanya games gitu. Jadi menjawab pertanyaan isu pendidikan ini dan juga mengenai peta Indonesia, ada 5 pertanyaan yang sudah saya taruh di meja dan akan saya bagikan kepada satu-satu dari para narasumber gitu, untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, para narasumber sudah memegang setiap satu pertanyaan dari satu kertas mengenai peta pendidikan Indonesia ya, untuk terobosan ke depannya gitu. Nah, semoga dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjawab ya isu-isu pendidikan dan juga bisa gitu memajukan pendidikan Indonesia yang jauh lebih maju seperti pengharapan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Apakah pertanyaan ini bisa menggiring mengenai, apalagi kita tahu ya, Menteri Sara terbagi menjadi 3 gitu. Ada Menteri Kebudayaan, Menteri Kemendikti Saintek, dan juga
ya, dasar dan menengah gitu. Apakah ketiga menteri ini bisa melanjutkan mengenai pendidikan ke depannya, atau dengan adanya ketiga menteri ini malah menjadi tidak membuat stabil untuk kemajuan pendidikan seperti itu? Baiklah, dimulai dari pertanyaan pertama gitu. Tolong tunjuk tangan narasumber yang mendapatkan pertanyaan pertama. Oh, Bang Ansyad yang pengetahuannya sangat luar biasa menembus cakrawala. Wah, dia Bang Ansyad ini kalau memberikan statement, dia bukan hanya tentang dunia saja, tapi juga akhirat gitu. Jadi di-combine nih, ada ceramah, ada pendidikan, dan juga ada agama gitu. Dan tidak lupa mengenai 4 dasar dari seorang manusia gitu ya. Dan tidak lain juga ada syahwat, dan juga kolbu, dan juga 2 di antara lainnya yang sudah dibahasnya. Oke, Pencerahan Ustaz. Baik, apakah Bang Ansyad siap? Pertanyaannya, masih terdapat kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, terutama di wilayah terpencil yang kekurangan fasilitas memadai. Nah, pertanyaannya, bagaimana menurut Bang Ansyad untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan ini? Baik, terima kasih. Saya silakan, Pak Ansyad. Baik, terima kasih kepada host pembawa acara Master of Ceremony yang telah memberikan pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan yang nomor 1 tentang akses pendidikan ya. Bagaimana caranya apa tadi? Bagaimana mengatasi ketimpangan akses pendidikan ya? Bagaimana caranya? Jadi sebelum saya menjawab tentang ketimpangan akses pendidikan, kita harus mengetahui dulu akses pendidikan itu apa dan seperti apa. Akses pendidikan ini adalah suatu jalan, alur yang ditempuh untuk masuk ke dalam zona pendidikan itu sendiri. Misalnya apa? Misalnya sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, dan beberapa sektor-sektor yang mempengaruhi bidang pendidikan tersebut. Jadi dengan melihat keadaan secara megaskopis, kenampakan pendidikan di Indonesia pada zaman 5.0 ini, kalau menurut saya adalah yang pertama, kita harus melihat dari segi infrastruktur, pembangunan infrastruktur rumah sekolah yang merata.